Serial novel ke-241 di channel Suara Serak. Pagoda Emas Pancer. Novel seni sastra dan bela diri berlanjut. Di dalam hutan yang diselimuti kabut, Jiu Yueyuan dari Sekte Xuan Yin kini sedang diburu oleh Feng Nuying Mo dan yang lainnya. Winfury Shadow Demon merupakan pemimpin paling kuat di antara para Green Demon, dan kekuatannya hanya kalah dari Jade Bone Lord. Ia memiliki kekuatan dahsyat dari puncak alam Raja Abadi. Tentu saja, Jiu Yueyuan juga memiliki tingkat kultivasi puncak alam Raja Abadi. Jika itu adalah situasi 1 lawan 1 yang normal, dia tidak takut pada lawan. Parehnya lagi, saat Jiu Yueyuan sedang meliput mundurnya orang-orang Daozu, dia berhadapan dengan Lord Yugu sendirian dan mengalami luka serius. Jiu Yueyuan sekarang jelas sedang berjuang. Iblis bayangan amarah angin memiringkan kepalanya dan menatap pihak lain dengan tatapan menggoda. Sejujurnya, kau masih cukup mampu. Kau mampu kabur dari tangan penguasa Tulang Giok. Sayangnya, ini di alam iblis, bukan di negeri dongeng 9 provinsi. Kau tidak dapat kabur apapun yang terjadi. Saat iblis bayangan amarah angin berbicara, ia mengangkat cakarnya. Cakar tajam itu menutup dan membuka seperti kait, yang tampak mengerikan. Mata Jiu Yueyuan dingin, dan dia menjawab dengan tenang, kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Benarkah? Kalau begitu aku akan lebih sedikit bicara dan lebih banyak bertindak. Hei! Iblis bayangan amarah angin mengeluarkan tawa aneh, mengangkat lengannya, dan membuka sepasang cakar ke depan. Angin menderu. Dalam sekejap, gelombang energi yang sangat kuat meletus. Tiba-tiba, bumi retak dan batu-batu beterbangan. Gelombang energi ini terdiri dari bilah-bilah angin yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Jiu Yueyuan mengerutkan kening, dia tidak menyapanya, memilih untuk menghindarinya. Swoosh! Jiu Yueyuan melompat dan melesat mundur. Duar! Sesaat kemudian, gelombang energi menghantam tanah dengan keras, bumi berguncang, bilah angin beterbangan, dan pohon-pohon besar terpotiong menjadi beberapa bagian. Sebagian besar hutan langsung berubah menjadi reruntuhan. Jiu Yueyuan terus bergerak mundur. Sebelum dia bisa kabur, monster lain menerkam ke arah Jiu Yueyuan. Hehe, siap-siap Mah Tei. Monster ini tampak seperti gabungan singa dan kalajengking. Badan dan kepalanya seperti singa, tetapi ekornya seperti ekor kalajengking yang tajam. Ia melompat maju, menjulurkan cakarnya, dan menerkam layang-layang September. Jiu Yueyuan tampaknya telah meramalkannya. Saat monster itu melesat di depannya, Jiu Yueyuan tiba-tiba memanggil busur Dewa Bulan Petir. Dia menggenggam salah satu ujung busur panah ilahi bulan guntur dengan tangan gioknya, lalu mengayunkannya kuat-kuat dan menyapukannya. Bang! Busur panah ilahi bulan guntur bagaikan tongkat kayu, menyapu wajah monster itu dengan kuat. Wajah monster itu robek dan cekung, ia juga kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras ke tanah dari udara. Raungan. Peristiwa itu terjadi dalam sekejap. Dan monster lain menyerbu dari sisi lain. Monster ini seperti gabungan buaya dan landak. Badannya tidak hanya ditutupi baju besi yang dingin dan berat, tetapi juga ditutupi duri-duri tajam. Ia menabrak 7 atau 8 pohon besar di sepanjang jalan, lalu mendorong keras dengan keempat cakarnya dan menerkam ke arah September Kite dengan kecepatan tinggi. Lawan menyerang dengan kekuatan besar, tetapi reaksi Jiu Yueyuan lebih cepat. Hampir dalam sekejap, busur panah Dewa Bulan Petir diaktifkan. Busur panjang yang mempesona memancarkan warna-warna cemerlang seperti bulan purnama. Jiu Yueyuan melepaskan anak panah, dan aliran udara di depannya terkoyak. Aku punya anak panah yang bisa mengejar matahari dan bulan. Swiss. Anak panah itu melesat jatuh bagai meteor yang menyala-nyala dan melesat masuk ke mulut monster yang berdarah-darah itu. Detik berikutnya, gelombang panas melonjak, anak panah meletus, dan gelombang api yang membakar menyembur keluar dari badan monster itu. Ah! Disertai teriakan melengking, monster itu berubah menjadi abu di langit seperti balon yang meledak. Akan tetapi, saat Jiu Yueyuan baru saja membunuh 2 iblis besar, iblis bayangan amarah angin di depannya melancarkan serangan lain. Iblis bayangan Winfury mengangkat cakarnya yang tajam, dan cahaya hitam dilepaskan dari telapak tangannya. Swiss! Cahaya itu melesat ke arah Jiu Yueyuan. Jiu Yueyuan yang telah mengalahkan 2 iblis besar berturut-turut, tidak dapat bereaksi dan terkena cahaya itu.
Bang! Kekuatan sisa yang besar menyebar, dan Jiu Yueyuan terhuyung mundur ke tanah. Badannya yang halus bergetar sedikit, dan tetesan darah mengalir dari sudut mulutnya. Hei! Hampir berakhir. Cantik. Iblis bayangan amarah angin menunjukkan senyum ganas, tapi jangan khawatir, aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku jarang melihat wanita cantik sepertimu. Aku akan perlahan menyiksamu sampai kau berharap tidak bisa hidup atau mati. Hahaha. Iblis bayangan amarah angin tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, Winfury Shadow menghentakkan kaki ke tanah dengan keras. Dengan suara keras, sebuah lubang besar meledak di tanah. Kemudian, Winfury Shadow Demon terbang ke dalam kehampaan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan tiba-tiba sebuah susunan rune merah menyebar dengan cepat di depannya. Lingkaran sihir merah menyala dengan cemerlang, dan badai berkumpul di segala penjuru langit dan bumi. Dalam sekejap, bila angin silang yang besar terbuka di kehampaan. Bila angin silang, setiap inci dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Aliran udara seperti darah bertahan di sekitar bila angin, dan seluruh langit berguncang. Tebasan silang pedang darah. Iblis bayangan Winfury menatap September Kite di bawah, siap mengakhiri pertempuran ini. Namun, tidak ada kepanikan di wajah cantik Jiu Yueyuan. Di saat yang sangat menegangkan ini, sudut mulutnya malah menyeringai. Bas! Tiba-tiba, tanda perak misterius tampak berkelebat di mata Jiu Yueyuan. Cahaya seterang bulan terang dilepaskan, Jiu Yueyuan menatap langsung ke sepasang mata iblis dari Winfury Shadow Demon dan berkata, "Berhenti. Berhenti." Dua kata ini bukanlah permohonan belas kasihan atau larangan, tetapi perintah. Benar, itu perintah. Nada suara Jiu Yueyuan penuh dengan keagungan. Iblis bayangan Winfury tertegun sejenak. Tiba-tiba ia menyadari bahwa bayangan iblis yang memancarkan aura mendominasi yang luar biasa berdiri di bawahnya. Sosok iblis ini mengenakan baju besi hitam dan memegang panji jiwa. Dia adalah Tuan Yugu. Tuanku, mengapa kau ada di sini? Ucap iblis bayangan Winfury tanpa sadar, dan pada saat yang sama menghentikan jurus pamungkas yang hendak dilepaskannya. Xiao Nunu yang bersembunyi dalam kegelapan tercengang. Tuanku, apakah Winfury Vien terpesona? Orang yang berdiri di depan Winfury Shadow Demon jelas adalah Jiu Yueyuan. Bagaimana bisa dia salah mengira Jiu Yueyuan sebagai penguasa Tulang Giok? Apakah ini ilusi? Seperti yang diduga, seekor monster menyerbu dari belakang dan menggeram pada Windy Shadow Demon. Lord Shadow Demon, Lord Jade Bone tidak ada di sini. Raungan ini langsung membangunkan Windy Shadow Demon. Ilusi. Mata Winfury Shadow Demon langsung menjadi tajam, dan Jade Bone Lord di bawahnya berubah kembali menjadi wujud September Kite. Hei, aku tidak menyangka kau juga menguasai ilusi. Sayangnya, kau tidak dapat mengubah hasilnya. Setelah jeda singkat, Winfury Shadow Demon mendorong cakarnya ke depan, dan dengan suara bas. Bila angin silang yang besar menebas ke bawah. Tekanan yang mengerikan itu meraung turun, gaun Jiu Yueyuan tertiup angin, dan rambutnya yang panjang berkibar. Dia menjawab dengan ringan, mungkin sudah terlambat untuk bereaksi sekarang. Tiba-tiba, aura suci dan luar biasa terpancar dari Jiu Yueyuan. Domain panah hantu, buka. Domain panah hantu, buka. Wow, aura luar biasa terpancar ke segala arah, dan Jiu Yueyuan memancarkan kekuatan transenden. Hampir pada saat yang sama, bila angin silang yang besar menebas ke bawah dan langsung menghantam lokasi di mana Jiu Yueyuan berada. Duar, gunung-gunung riyuntuh dan tanah retak, dan sebagian besar hutan belantara hancur. Dua retakan patahan yang berpotiongan tiba-tiba muncul di bumi. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa jurus mematahkan Winfury Shadow Demon sangatlah kuat, namun yang mengejutkan adalah September Kite tidak terkena serangannya. Pihak lainnya menghilang. Pada saat sebelum bila angin silang jatuh, Jiu Yueyuan menghilang di tempat. Kemudian, sebuah hembusan napas datang dari langit di depan. Iblis bayangan amarah angin terkejut dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jiu Yueyuan terlihat berdiri tinggi di langit, dengan formasi anak panah yang tak tertandingi terbentang di bawahnya. Jiu Yueyuan berada di tengah formasi anak panah, dengan busur ilahi bulan guntur di tangannya bersinar terang dan menyilaukan. Jiu Yueyuan menatap dingin ke arah Winfury Shadow Demon di bawah, matanya seperti kolam dalam dari sumur kuno. Karena aku berani menghentikan Tuan Yugu sendirian, mengapa aku harus takut dengan pengejaranmu?
Nada suaranya yang tenang menunjukkan rasa percaya dirinya. Iblis bayangan Winfuri mendengus dingin. Saat hendak menggunakan kekuatannya untuk melawan, ia menemukan dua layang-layang September yang identik muncul di kehampaan di dua sisi lainnya. Ada 3 layang-layang September, dan sulit untuk membedakan mana yang asli. Mereka mengelilingi Winfuri Shadow Demon di tengah seperti tripod. Ilusi lain. Mata iblis bayangan Winfuri menjadi gelap. Itu memang ilusi, karena itu disebut wilayah panah ilusi. September Kite kedua membuka sedikit bibir merahnya, dan busur panah ilahi bulan guntur di tangannya telah berubah menjadi bulan purnama. Kemudian, September Kites ketiga berkata, tapi salah satunya benar. Jika kau tidak bisa menebaknya, pertempuran ini sudah berakhir. Saat kata-kata itu terucap, 3 September Kites melepaskan anak panah secara bersamaan. Swiss, Swiss, whoosh. Satu anak panah mengejar bintang, matahari, dan bulan. Sebuah anak panah menembus langit dan memecah guntur. Badai satu anak panah mengguncang langit. 3 anak panah ditembakkan pada saat yang sama, dan tidak peduli yang mana, semuanya tidak terlihat palsu. Bahkan Winfuri Shadow Demon, salah satu pemimpin klan setan hijau pun kebingungan, dengan sedikit kepanikan di matanya. Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir. Jiu Yueyuan bahkan tidak memberi kesempatan pada pihak lain untuk mengamati. Dalam sekejap, 3 anak panah telah mencapai Winfuri Shadow Demon. Karena terburu-buru, iblis bayangan Winfuri hanya dapat memilih 2 anak panah untuk diblokir. Lagi pula, ketika memilih 2 dari 3, kemungkinan menebak dengan benar relatif tinggi. Angin menderu. Iblis bayangan amarah angin mengulurkan kedua cakarnya dan menggunakan 1 cakar untuk menghadang anak panah. Duar, duar. Kekuatan besar saling terkait, mengguncang bumi. Energi yang melonjak meletus seperti gelombang yang tidak bisa dihentikan. Iblis bayangan Winfuri terkejut. Apakah kedua anak panah itu asli? Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah seharusnya hanya ada 1 anak panah di sana? Sebelum Winfuri Shadow Demon bisa bereaksi, anak panah ketiga datang dengan angin dingin. Hiss! Anak panah itu mengenai sasaran dengan tepat. Ia dengan kejam menusuk dada iblis Winfuri. Bang! Darah iblis itu menyembur keluar, dan kekuatan tumbukan yang besar menyebabkan daging yang patah di dadanya meledak, dan iblis bayangan amarah angin segera mengeluarkan teriakan melengking. Raungan. Xiao Nunu yang bersembunyi di kegelapan, terkejut dengan pemandangan ini. Jiu Yueyuan benar-benar akan membunuh Winfuri Shadow Fian. Wanita ini jauh lebih kuat dari yang saya duga. Sejujurnya, itu tidak terlalu mengejutkan. Jiu Yueyuan bukan hanya orang nomor 1 di antara generasi muda Sekte Xuan Yin, tetapi juga calon penerus Master Sekte di masa mendatang. Hal lain adalah bahwa Jiu Yueyuan juga merupakan tunangan putra Kaisar Abadi berwajah 1000. Dengan begitu banyak lingkaran cahaya yang memberkatinya, bagaimana dia bisa menjadi orang yang biasa-biasa saja? Ah! Darah muncrat keluar dari badan Winfuri Shadow Demon dan terjatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, September Kite juga jatuh kembali ke tanah dari langit, dan 2 September Kite lainnya di kehampaan juga berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Dia menatap Winfuri Shadow Demon yang tergeletak di tanah di depannya, dengan lengkungan jenaka di bibirnya. Jika aku mengatakan itu ilusi, apakah itu benar-benar ilusi? Mereka adalah 2 badan spiritualku, 3 anak panah. Semuanya nyata. Winfuri Shadow Demon terkejut dan marah, dan cakarnya meninggalkan jejak di lumpur satu demi satu. Wanita kutu kupret, kau berani menipuku. Harus dikatakan bahwa vitalitas klan setan hijau benar-benar kuat. Kalau saja itu setan yang lain, pasti panah ini yang akan membunuh mereka. Namun, iblis bayangan Winfuri masih meronta-ronta di tanah bagaikan kecoa yang ulet, bahkan berusaha berdiri. Bunuh dia untukku. Winfuri Shadow Demon memberi perintah kepada monster lain di belakangnya. Para monster itu menyerbu ke arah Jiu Yueyuan tanpa ragu-ragu. Aura mereka sangat ganas, dan energi iblis mengalir deras di badan mereka. Jiu Yueyuan jelas dalam kondisi yang buruk saat ini. Dia telah menderita luka serius saat dia menghalangi Jade Bone Lord sebelumnya. Pengaktifan Phantom Arrow Domain akan menghabiskan banyak energi. Jiu Yueyuan mengerutkan kening, dan tatapannya beralih ke tempat Xiao Nunu bersembunyi. Rekan Taois di sana, mengapa kau tidak bertindak?
Kemudian, Jiu Yueyuan bergerak dan menghindar ke belakang. Beberapa monster mengikuti. Xiao Nunu dalam kegelapan sedikit terkejut karena Jiu Yueyuan telah menemukannya. Meskipun agak tidak terduga, itu tampak masuk akal. Jiu Yueyuan adalah pemanah jarak jauh dengan kemampuan persepsi yang kuat. Wajar baginya untuk bisa merasakan napas Xiao Nunu. Melihat Xiao Nunu tidak segera muncul, Jiu Yueyuan melanjutkan, "Jika kau hanya berdiri dan menonton, maka usahaku tadi akan sia-sia. Ketika pengejar lain tiba, kita benar-benar tidak akan bisa kabur." Pada saat ini, Jiu Yueyuan jatuh ke dalam pertahanan pasif, dan monster satu demi satu terus menyerangnya. Yang paling mengerikan adalah bahwa iblis bayangan Winfuri benar-benar merangkak naik dari tanah. Meskipun lubang berdarah di dadanya terus mengeluarkan darah iblis, ia masih berdiri lagi dengan vitalitasnya yang mengerikan. Melihat hal itu, Xiao Nunu tak ragu lagi dan melompat keluar. Pada saat yang sama, iblis besar yang ditutupi sisik hijau melintas di belakang Jiu Yueyuan, membuka cakarnya dan menamparkan punggung Jiu Yueyuan. Tetapi pada saat ini, Xiao Nunu menendang kepala lawannya dengan keras. Kekuatan yang mengguncang langit, ledakan. Kekuatan yang sangat dahsyat itu menyebabkan ruang bergetar hebat, dan tengkorak iblis besar itu tiba-tiba runtuh. Wow! Sambil berteriak, setan besar itu terbang puluhan meter jauhnya dan mematahkan beberapa pohon besar sebelum sempat berhenti. Swiss! Setelah membunuh iblis besar dengan satu tendangan, Xiao Nunu berbalik dan mendarat di tanah, dan saat dia mendarat, dia terpental keluar lagi. Swoosh! Xiao Nunu secepat kilat dan meninju dagu monster lainnya. Dengan kekuatan dahsyat yang sama yang mengandung daya mengguncang bumi, dengan suara ledakan keras, rahang monster kedua langsung tertusuk, dan darah yang berterbangan bagaikan kelopak yang mekar, menghadirkan sensasi kemegahan yang menakjubkan. Raungan. Jie. Kemudian, beberapa monster lain menyerang pada saat yang sama. Xiao Nunu memanggil Tai Sang Feng Hua tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Posisi terus berubah, energi pedang terus bergerak, satu demi satu energi pedang dahsyat menebas ke bawah, dan monster-monster itu pun dibantai dalam sekejap. Bang! 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 Melihat monster-monster itu jatuh ke tanah satu demi satu, bahkan Jiu Yueyuan tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ketika dia melihat dengan jelas bahwa orang itu adalah Xiao Nunu, Jiu Yueyuan semakin terkejut. "Itu kamu." Jiu Yueyuan merasakan seseorang bersembunyi di kegelapan, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang itu adalah Xiao Nunu. Sebelumnya, saat berada di pasar gelap Lingguang, Jiu Yueyuan menyaksikan Xiao Nunu dan Yao Jianyun bergabung untuk bertarung melawan Ye Zuoyu, tuan muda kota Zhuang. Meskipun penampilan Xiao Nunu sangat mengesankan saat itu, bagaimanapun juga, dia hanya berada pada level seorang abadi sejati. Namun saat ini, kekuatan lawan telah jauh melampaui lingkup kesempurnaan negeri dongeng sejati. Saat Jiu Yueyuan terkejut, semua monster terbunuh. Di antara mereka ada juga Jenderal Setan Hijau di tingkat alam Raja Abadi. Iblis bayangan Winfuri di sisi lain merasa ngeri dan berbalik untuk pergi. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi. September kita tidak akan bisa mengalahkan mereka sendirian. Belum lagi penambahan Xiao Nunu." Raung. Dengan suara gemuruh rendah, sayap Winfuri Shadow Demon bergetar dan terbang ke dalam kehampaan. Tetapi mundurnya Winfuri Demon tidak diragukan lagi mempercepat kematiannya. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan pecahan emas pancer muncul satu demi satu dari udara tipis di luar badannya. Bentuk pecahan pancer berbeda-beda dan tepiannya tidak beraturan. Namun masing-masingnya mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Xiao Nunu menggunakan pedangnya sebagai penunjuk jalan, sambil menunjuk ke arah iblis bayangan amarah angin yang kabur. "Aku khawatir kamu tidak bisa kabur. Bunuh!" Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, hampir 30 pecahan pancer meledak seperti hujan dan melesat seperti anak panah. Mereka langsung mengejar Winfuri Shadow Demon. Yang terakhir hanya merasakan hembusan angin jahat datang dari belakang. Dia tiba-tiba berbalik, dan yang muncul di matanya adalah cahaya keemasan yang menyilaukan. Bang! 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 Pecahan pancer seperti bilah pedang. Cahaya keemasan menembus badan Winfuri Shadow Demon. Mata yang terakhir membelalak karena ketakutan di wajahnya. Kemudian, dengan teriakan melengking, anggota badan Winfuri Shadow Demon terbang dan kepalanya terpental.
Tidak peduli seberapa kuat vitalitas setan hijau, setan bayangan Winfuri sekarang lebih memahtekkan daripada Mahtei. Jiu Yue Yuan melihat ini dan merasakan gelombang emosi dalam hatinya. Metode Xiao Nunu sangat tegas dan efisien, tanpa keraguan sedikit pun, terutama ketenangan dan sikap tenangnya saat membunuh Winfuri Shadow Demon, yang semakin menunjukkan ketenangannya yang luar biasa. Badan Winfuri Shadow Demon yang hancur jatuh ke tanah dari langit, dan hampir 30 pecahan pancer juga kembali ke Xiao Nunu. Mereka digantung di depan Xiao Nunu, seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan. Jiu Yue Yuan sedikit tercengang. Dia ingat dengan jelas bahwa di pasar gelap Lingguang, Xiao Nunu hanya menggunakan 9 pecahan seperti itu untuk mengusir Ye Zuoyu. Jika semua pecahan pancer telah digunakan pada Ye Zuoyu saat itu, nasibnya tidak akan jauh lebih baik daripada nasib iblis bayangan Winfuri. Seberapa besar kekuatan yang dia sembunyikan? Jiu Yue Yuan berpikir dalam hati. Pikiran bawah sadarnya adalah bahwa Xiao Nunu sebelumnya telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Karena baru 3 atau 4 hari berlalu. Dalam waktu sesingkat itu, mustahil bagi pihak lain untuk menerobos dari negeri dongeng sejati ke alam abadi kecuali dia memiliki kesempatan besar. Tentu saja, Jiu Yue Yuan tidak tahu bahwa selama pertempuran jarak dekat di Pulau Kubah Gelap, Xiao Nunu secara tidak sengaja memperoleh 2 kekuatan jiwa Kaisar Abadi King Mu dan Kaisar Yugu, yang menyebabkan terobosan. Kakak senior Yuan, kamu baik-baik saja. Xiao Nunu mengumpulkan pecahan pancer di luar badannya dan kemudian menatap Jiu Yue Yuan. Luka yang dialami Jiu Yue Yuan cukup serius. Lagi pula, dia sudah terluka sebelum bertarung dengan Winfuri Demon. Jiu Yue Yuan tidak merasa tidak puas dengan penampilan Xiao Nunu tadi. Dia bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Xiao Nunu sedikit mengernyit. Dia melirik kabut di sekitarnya dan berkata, "Kabutnya terlalu tebal. Aku tidak dapat menemukan jalan kembali." "Saudari Yuan, dapatkah kamu menghubungi orang-orang di Istana Suci Suanyuan kita?" Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya, ekspresinya juga serius. Kabut ini dilepaskan oleh klan setan hijau. Kabut ini tidak hanya menghalangi daerah sekitar, tetapi juga memutus kemampuan transmisi suara dari catatan transmisi suara. Aku belum menemukan cara untuk pergi. Saat dia mengatakan itu, Jiu Yue Yuan mengeluarkan jimat peri transmisi suara yang pintar dan indah. Jimat abadi itu tergantung di telapak tangannya, bersinar terang. Dia mengaktifkan jimat abadi dan mencoba menghubungi dunia luar, tetapi jimat itu tidak merespons, tampaknya dipengaruhi oleh kekuatan tak kasat mata. Setelah mencoba 2 kali, Jiu Yue Yuan menyerah. Dia berkata kepada Xiao Nunu, "Kita pergi dulu. Kalau Tuan Yugu datang, pasti akan merepotkan." Xiao Nunu mengangguk, lalu pergi bersama Jiu Yue Yuan. Jiu Yue Yuan berjalan di depan dan Xiao Nunu berjalan di belakang, dan keduanya menjaga jarak yang relatif tepat. Xiao Nunu dapat melihat bahwa Jiu Yue Yuan tengah waspada terhadapnya, terlihat dari fakta bahwa dia telah memegang busur ilahi Ting Yue dengan erat. Hal ini dapat dimengerti. Pertama-tama, keduanya tidak saling mengenal. Jiu Yue Yuan bahkan tidak ingat nama Xiao Nunu. Dia hanya tahu bahwa dia adalah murid Istana Suci Suanyuan. Kedua, dalam pertempuran sebelumnya, Xiao Nunu bersembunyi dalam kegelapan, dan baru setelah Jiu Yue Yuan mengungkapkan niat sebenarnya, pihak lain muncul. Kepercayaan tidak terbangun antara kedua belah pihak. Adapun Xiao Nunu yang menjaga jarak darinya, itu terutama karena hubungan antara Jiu Yue Yuan dan Kaisar Abadi Seribu Wajah. Dia bertunangan dengan Tuan Muda Kota Qianjue, Hao Qianjue. Dan Hao Qianjue adalah putra Kaisar Abadi berwajah seribu. Xiao Nunu juga dianggap oleh orang-orang di alam Phoenix sebagai reinkarnasi dari Kaisar Abadi terlarang. Jika hubungan ini benar, maka Xiao Nunu dan Jiu Yue Yuan berada dalam hubungan yang bermusuhan. Tetapi sekali lagi, kedua belah pihak sekarang memiliki tujuan bersama, yaitu kembali ke Daozu dengan lancar. Jadi hal-hal lain dapat dikesampingkan untuk sementara waktu. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah berjalan dalam kabut selama 2 atau 3 jam dan masih belum menemukan jalan yang benar. Bagaimana dengan hasil yang kita dapatkan? Tak seorang pun dari mereka yang tahu. Bahtuk, Bahtuk, Bahtuk. Jiu Yue Yuan Bahtuk hebat dari waktu ke waktu. Tidak sulit untuk melihat bahwa lukanya tidak membaik tetapi malah semakin parah. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebotol obat, kakak senior Yuan. Hah!
Jiu Yueyuan berbalik dan melihat sebotol obat di tangan Xiao Nunu. Dia tidak banyak bereaksi dan menjawab dengan tenang, "Tidak, terima kasih." Xiao Nunu berkata dengan ringan, "Batumu terlalu keras. Akan merepotkan jika para pengejar klan setan hijau tertarik." Jiu Yueyuan sedikit mengernyit, dan dia menjawab, "Aku terluka oleh energi jahat dari Soul Honoring Banner. Obat penyembuhan biasa tidak berpengaruh." "Baiklah. Sepertinya kita hanya bisa menemukan tempat untuk menyembuhkan terlebih dahulu. Ini bukan solusi." Xiao Nunu tidak banyak bicara, dia menyingkirkan obat penyembuhan itu dengan santai. Keduanya terus bergerak maju, dan setengah jam kemudian, mereka benar-benar keluar dari hutan. Berita baiknya adalah hal itu sudah terungkap. Berita buruknya adalah lingkungan di depan mereka masih belum dikenal. Tempat apa ini? Melihat lingkungan yang tidak dikenalnya di depannya, wajah Xiao Nunu menunjukkan sedikit kebingungan. "Kupikir kita sudah keluar, tapi ternyata kita malah masuk semakin dalam." Pada saat ini, sebuah villa pegunungan muncul di depan Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan. Villa itu tampaknya sudah lama ditinggalkan. Karena banyak debu dan daun-daun yang berguguran menumpuk di depan pintu. Namun, yang membuat Xiao Nunu bingung adalah tempat ini jelas berada di alam iblis, tetapi villa ini tampaknya lebih banyak dihuni oleh manusia. Berdiri di luar villa, Anda juga dapat melihat bahwa bangunan di dalamnya sangat mirip dengan bangunan manusia. Xiao Nunu melangkah maju dengan rasa ingin tahu. Gerbang villa dalam keadaan rusak parah. Salah satu dari kedua pintu itu miring, dan yang lainnya tertutup debu. Ada plakat di atas anak tangga. Beberapa karakter besar dapat dikenali samar-samar di plakat itu, Bing Chanju. "Bing Chanju," gumam Xiao Nunu, "apakah itu benar-benar tempat tinggal manusia?" Menurut pendapat Xiao Nunu, hanya para petapa dari ras manusia yang akan memilih nama yang lebih elegan seperti itu. Xiao Nunu berbalik dan melirik Jiu Yueyuan di belakangnya. "Kakak senior Yuan, bisakah kau beristirahat di sini sebentar?" Tidak sulit untuk melihat bahwa luka Jiu Yueyuan semakin parah. Jika dia tidak dirawat, dia mungkin tidak akan bisa berjalan dalam waktu lama. Jiu Yueyuan tidak menolak, dia melangkah maju. Mereka berdua memasuki villa satu demi satu. Seperti yang dipikirkan Xiao Nunu, villa itu sudah lama ditinggalkan. Di sana ditumbuhi rumput liar, sarang laba-laba di mana-mana, dan bahkan ada beberapa kerangka hewan yang tidak diketahui. Lingkungan villa ini sebenarnya cukup baik karena lebih menyerupai lingkungan yang layak huni bagi manusia. Bangunan di dalamnya mirip dengan rumah manusia di luar. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di area tengah villa, dan hal pertama yang menarik perhatian Xiao Nunu adalah aula yang cukup megah. Gerbang istana ditutup rapat, dan bahkan di luar aula, ada sedikit fluktuasi energi spiritual. Sepertinya ada penghalang. Xiao Nunu melirik Jiu Yueyuan lalu melangkah maju. Ketika ia menaiki tangga menuju pintu masuk aula, lingkaran riak muncul di udara. Bas! Kemudian, lapisan tirai cahaya keemasan pucat menghalangi mereka berdua. Akan tetapi, penghalang ini jelas sudah ada sejak lama, dan kekuatannya sudah lama melemah. Hampir tidak ada halangan bagi mereka berdua. Xiao Nunu dan Jiu Yueyuan melewati penghalang itu dengan mudah seolah-olah mereka sedang melewati lapisan udara. Sudah berapa lama tidak ada orang yang datang ke sini? Atau apakah pemiliknya ada di dalam? Melihat pintu loteng yang tertutup rapat, Xiao Nunu merasa bingung. Dia kemudian berkata kepada Jiu Yueyuan, "Kakak senior Yuan, aku akan masuk dan melihat. Kalau pemiliknya masih di sana, aku bisa memastikan apakah dia musuh atau bukan." Jiu Yueyuan tampak tenang. Dia berkata dengan ringan, "Tidak perlu melihat, dia tidak ada di dalam." Tidak ada orang lain di sini kecuali kita." Setelah itu, Jiu Yueyuan melambaikan lengan bajunya, dan aliran udara membuka pintu istana di depan. Kerak, seketika, nafas yang telah lama tertahan datang ke arahku. Kemudian, Jiu Yueyuan masuk sendiri. Xiao Nunu sedikit terkejut, lalu dia juga masuk. Bagian dalam istana sangat luas. Ada banyak ruang. Hal pertama yang dilihat Xiao Nunu adalah platform batu heksagonal yang terletak di tengah aula. Ada pilar-pilar batu di tepi panggung batu. Pilar-pilar batu tersebut dihubungkan dengan rantai besi. Di tengah pilar batu terdapat tungku dengan bentuk yang aneh. Ini adalah tempat untuk memurnikan senjata. Xiao Nunu tertegun.
Tungku ini terintegrasi dengan panggung batu di bawahnya. Tungku ini berbentuk seperti lempengan batu, balok persegi panjang tegak, tingginya sekitar 20 hingga 30 meter. Dari kejauhan, tungku ini tampak seperti gerbang batu yang menjulang tinggi, dengan dampak visual yang luar biasa. Betapa besarnya tungku ini. Xiao Nunu berbalik dan menatap Jiu Yue Yuan, kakak senior Yuan, apakah kamu pernah ke tempat ini sebelumnya? Jiu Yue Yuan berjalan ke suatu tempat di aula dan duduk. Wajahnya tampak sedikit pucat. Tidak, tapi aku tahu siapa pemilik tempat ini. Oh, ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan melanjutkan, tempat ini disebut Bing Chanju, dan pemiliknya disebut Bing Senzi. Bing Senzi. Xiao Nunu bertanya lagi, apakah itu manusia atau iblis? Iblis. Iblis. Xiao Nunu terkejut. Kediaman Bing Chan penuh dengan gaya arsitektur manusia. Dia pikir pemilik tempat ini adalah manusia. Jiu Yue Yuan menegaskan, sejauh yang aku tahu, Bing Senzi adalah pemurni senjata paling luar biasa di klan Iblis Es. Dia memiliki status yang sangat tinggi di klan dan sangat dihormati oleh Kaisar Iblis Es. Mendengar kata-kata klan Iblis Es, mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Bukankah Iblis Es adalah iblis yang tinggal di laut fantasi es misterius? Jika ingin pergi ke jurang iblis bulu ular, harus melewati wilayah klan Iblis Es. Karena Bing Senzi adalah seorang pemurni senjata dari klan iblis, mengapa tata letak di sini lebih mirip dengan gaya negeri dongeng Kyushu? Xiao Nunu bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiu Yue Yuan menjawab, itu karena dahulu kala, Bing Senzi jatuh cinta pada seorang wanita manusia. Xiao Nunu sedikit terkejut. Pihak lain melanjutkan, dia dan wanita manusia itu tinggal di sini selama beberapa waktu. Bing Senzi bahkan mengajaknya menemui Kaisar Iblis Es, berharap mendapatkan pengakuannya. Namun, wanita itu diam-diam memberitahu rekan-rekan muridnya tentang rute menuju klan Iblis Es. Akibatnya, para penguasa manusia melancarkan serangan besar-besaran dan merusiak klan Iblis Es dengan pareh. Konon dalam pertempuran itu, bukan hanya klan Iblis Es yang mengalami kekalahan total, tetapi bahkan suami dan anak-anak Kaisar Iblis Es pun meninggal dalam pertempuran itu. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Aku pernah belajar dari Nan Lian sebelumnya bahwa Kaisar Iblis Es sangat membenci manusia. Karena suami dan anak-anaknya semuanya mati di tangan manusia yang berkuasa. Oleh karena itu, siapapun yang menerobos ke dalam laut fantasi es misterius akan disiksa sampai mati oleh Kaisar Iblis Es. Tetapi Xiao Nunu tidak menyangka akan begitu banyak lika-liku dalam ceritanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi pada Bing Senzi dan wanita manusia itu? Tanya Xiao Nunu. Jiu Yue Yuan melirik Xiao Nunu dengan acuh tak acuh, kamu sangat ingin tahu. Kakak Yuan, jika kamu merasa aku menyebalkan, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Xiao Nunu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya sedikit, kamu harus menyembuhkan luka kamu. Ekspresi Jiu Yue Yuan tidak banyak berubah, dia kemudian berkata, meskipun klan Iblis Es menderita kekalahan telak, Kaisar Iblis Es tidak mengusir Bing Senzi dari klan Iblis Es, juga tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia memerintahkannya untuk bertarung melawan umat manusia dan memberikan kontribusi yang berjasa. Kemudian, Bing Senzi bertemu dengan wanita manusia di medan perang. Kedua belah pihak bertarung sampai mati, dan Bing Senzi terjebak di jalan buntu. Pada saat kritis, wanita manusia itu memblokir pukulan fatal dari pembangkit tenaga manusia lainnya untuk Bing Senzi. Pupil mata Xiao Nunu sedikit menyusut. Pertama, pengkhianatan. Dedikasi lainnya. Tampaknya wanita manusia itu juga sangat mencintai Bing Senzi, dan dia rela mempertaruhkan nyawanya demi Bing Senzi. Alam abadi 9 provinsi dan alam iblis sudah saling bermusuhan. Dalam hal ini, kedua belah pihak berada di kubu yang berbeda dan memiliki posisi yang berbeda. Tampaknya sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah wanita itu akhirnya mati? Xiao Nunu bertanya lagi. Jiu Yue Yuan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Pada akhirnya, Bing Senzi membawanya pergi dari alam iblis. Selama ratusan tahun, tidak ada yang tahu tentang mereka. Setelah mendengarkan cerita Jiu Yue Yuan, Xiao Nunu mengangguk, jadi begitu. Setelah Bing Senzi membawa pergi wanita manusia itu, kediaman Bing Chan secara alami ditinggalkan di sini,
jadi Jiu Yueyuan tahu tanpa melihat bahwa tidak ada seorang pun di sini. Sekarang setelah kau mendengar ceritanya, tolong bantu aku menjaga di luar untuk sementara waktu. Aku harus mulai menyembuhkan lukaku, kata Jiu Yueyuan. Tidak masalah. Xiao Nunu mengangguk setuju. Jiu Yueyuan tidak banyak bicara. Dia duduk tegak di tanah, memejamkan mata, dan mulai melatih energi internal untuk menyembuhkan luka-lukaannya. Meskipun dia dan Xiao Nunu belum membangun kepercayaan penuh, dia tidak punya pilihan lain. Bas! Seketika, sebuah rune yang indah menyala dari luar badan Jiu Yueyuan. Rune itu mengeluarkan kekuatan spiritual yang cemerlang, dan energi spiritual yang terjalin seperti sutra yang melingkar, menyelimuti dirinya. Setelah itu, napas Jiu Yueyuan berangsur-angsur kembali normal. Xiao Nunu melirik bagian dalam istana. Selain tungku besar di tengah, ada juga beberapa rak di kedua sisi istana. Xiao Nunu memimpin dan berjalan menuju rak di sebelah kiri. Gulungan dan buku ditempatkan pada rak-rak di sini. Xiao Nunu mengambil sebuah gulungan, menyeka debu di atasnya, lalu membuka gulungan itu. Gulungan itu mencatat metode penyempurnaan senjata. Xiao Nunu langsung tertarik. Lagi pula, saya telah memenangkan kejuaraan kompetisi pemurnian peralatan dan saya dianggap sebagai pemimpin dalam bidang pemurnian senjata. Saya pasti dapat memahami hal-hal ini. Namun, Bing Senzi adalah seorang pemurni senjata dari klan iblis. Jadi teknik pemurnian senjata yang dikuasainya pada dasarnya adalah tentang membuat senjata ajaib. Setelah Xiao Nunu selesai membaca gulungan itu, ia langsung merasakan konsep yang berbeda. Metode pemurnian senjata Xiao Nunu semuanya diajarkan oleh Sekte Tang Yin Qi Huang. Tidak diragukan lagi bahwa Tang Yin, kaisar pemurnian senjata, jelas merupakan puncak di dunia pemurnian senjata. Dalam hal pemurnian senjata, dia adalah eksistensi seperti dewa. Namun, Xiao Nunu belum pernah mengenal teknik menempa senjata ajaib sebelumnya. Ketika dia membaca konten di atas, dia sebenarnya menyentuh bidang yang relatif baru. Pencapaian Bing Senzi dalam pemurnian senjata jelas tidak sebaik Tang Yin Qi Huang, tetapi dibandingkan dengan Xiao Nunu, mereka beberapa tingkat lebih tinggi. Buku-buku pemurnian senjata yang ditinggalkan Bing Senzi ini bagaikan langkah demi langkah, yang terus memperluas visi Xiao Nunu dalam pemurnian senjata. Setelah itu, Xiao Nunu selesai membaca gulungan demi gulungan dan membolak-balik buku demi buku. Bahkan ketika ia menemukan sesuatu yang sulit dipahami, Xiao Nunu langsung bertanya kepada Tang Yin Qi Huang di Pagoda Emas Pancer. Di satu sisi, ia memperoleh informasi dari buku-buku, dan di sisi lain, ia memperoleh jawaban dari Tang Yin Qi Huang. Tanpa disadari, Xiao Nunu memperoleh lebih banyak pemahaman. Bing Senzi ini benar-benar jenius dalam pemurnian senjata. Aku tidak menyangka bahwa klan iblis juga memiliki pemurni senjata yang begitu kuat. Xiao Nunu duduk di tanah dan menutup buku di tangannya. Di kakinya berserakan sejumlah besar buku lainnya. Berkat bantuan Tang Yin Qi Huang dalam menjelaskan, Xiao Nunu menyerap pengetahuan dengan sangat cepat. Bahkan jika dia membaca 10 baris sekaligus, dia tidak akan melewatkan satu pun informasi penting. Setiap kelompok etnis memiliki orang-orang yang kuat. Kamu harus tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Jangan menganggap kejuaraan pemurni senjata yang kamu menangkan sebelumnya terlalu serius. Suara Tang Yin, kaisar senjata, datang dari Menara Emas Pancer. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, "Aku mengerti. Aku akan selalu menjaga mentalitas seorang murid." Kemudian, Xiao Nunu mengumpulkan buku-buku dan gulungan-gulungan di tanah dan menaruhnya kembali di rak buku. Ikuti dia ke rak lainnya. Apa yang dipajang di rak-rak di sini bukanlah metode pemurnian senjata, tetapi beberapa bahan pemurnian. Hati Xiao Nunu tergerak, dan dia bergegas maju untuk memeriksa. Xiao Nunu langsung gembira. Bahan-bahan pemurnian ini cukup langka. Xiao Nunu bahkan menemukan batu abadi Yuepo dan Mohun Tianjin yang dibutuhkan untuk menciptakan Taisang Feng Hua. Sempurna. Sungguh sayang meninggalkan begitu banyak material langka di sana dan berdebu. Xiao Nunu segera mengambil material pemurnian satu persatu tanpa ragu-ragu. Hei, apa ini? Mata Xiao Nunu tertuju pada botol kaca kecil. Botol kaca berisi cairan transparan. Xiao Nunu mengambilnya dan melihat sebuah label kecil pada botol itu yang bertuliskan air peri pemurni. Air abadi pemurni, bahan pemurnian macam apa ini? Xiao Nunu tidak mengenali benda ini.
Tang Yin Qi Huang menjawab, ini bukan bahan pemurnian, ini digunakan untuk membantu pemurnian. Ini dapat memurnikan semua kotoran dalam bahan pemurnian dalam sekejap dan sangat mempersingkat waktu yang dihabiskan dalam pemurnian. Begitu, Xiao Nunu memasukkan air peri pemurnian ke dalam sakunya. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan hal baik yang menghemat waktu dan kekhawatiran. Segera, semua bahan pemurnian di satu dinding dikumpulkan oleh Xiao Nunu. Setelah itu, dia tiba di suatu tempat yang tidak jauh di depan Jiu Yueyuan. Pada saat ini, Jiu Yueyuan masih berlatih energi internal untuk menyembuhkan luka-lukaannya. Dibandingkan dengan saat dia datang, napasnya jauh lebih stabil, tetapi wajahnya masih pucat. Sepertinya luka-lukaannya tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Kata Xiao Nunu dalam hati. Jika dia ingin kembali ke negeri dongeng Jiushu, dia tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Jiu Yueyuan, jadi Xiao Nunu hanya bisa menunggu. Tetapi hanya menunggu bukanlah gaya Xiao Nunu. Dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu sedetik pun. Seketika, Xiao Nunu menoleh ke samping dan menatap tungku besar di tengah aula. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku bertanya-tanya apakah api di tungku itu sudah padam. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Nunu melangkah menuju tungku itu. Tungku itu tingginya hampir 30 meter, dan semakin dekat Anda mendekatinya, semakin spektakuler jadinya. Xiao Nunu berjalan ke atas panggung dan berdiri di depan tungku seolah-olah sedang menghadapi monumen raksasa. Xiao Nunu mengulurkan tangan kanannya dan menekannya pada tungku. Aliran kekuatan spiritual mengalir ke dalamnya sepanjang telapak tangannya. Bas! Detik berikutnya, rune misterius menyala satu demi satu di tungku. Warna rune ini relatif gelap. Rune ini seperti tanaman merambat gelap, saling melilit, menyebar ke atas, dan secara bertahap menutupi seluruh tungku. Bas! Tiba-tiba, seberkas api biru emas menyala di tungku, dan api itu menari-nari seperti peri yang cantik. Mata Xiao Nunu berbinar, apinya belum padam. Jika apinya belum padam, berarti tungku itu masih bisa digunakan. Ada tungku, ada bahannya, punya waktu. Jelaslah bahwa Xiao Nunu berencana untuk membuat Tai Sang Feng Hua lainnya di sini. Jurus pedang tingkat ketiga dalam pedang Tai Sang klasik membutuhkan 4 pedang Tai Sang Feng Hua untuk dimainkan. Sekarang Xiao Nunu hanya memiliki 2 pedang di tangannya. Jika ia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menempa 2 pedang lagi, maka jurus pembunuh andalan Xiao Nunu akan semakin ditingkatkan. Dia melakukan apa yang dia katakan. Ada kilatan tekad di mata Xiao Nunu. Sejumlah besar kekuatan spiritual disuntikkan. Api di tungku tiba-tiba membesar dan menjadi sangat kuat dalam sekejap. Wow! Tak lama kemudian, api biru keemasan menyala seperti lilin besar, dan aula yang awalnya gelap menjadi terang. Wow! Tungku penyulingan yang tingginya 20 atau 30 meter itu menyala dalam sekejap. Api biru emas membubung dan melonjak di dalam tungku seperti naga api. Melihat api yang berkedip-kedip di dalam, Xiao Nunu menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Api aneh macam apa ini? Api Canglan Laut Es adalah sejenis api yang hanya dimiliki oleh klan iblis. Api ini dapat digunakan untuk memurnikan senjata dan pil, dan juga dapat digunakan sebagai alat penyerangan. Ini adalah hal yang relatif langka. Kaisar Senjata Tang Yin menjawab. Xiao Nunu mengangkat alisnya. Api iblis. Tak heran ada hawa dingin yang unik dalam nyala api ini. Baiklah, dengan kondisi yang baik seperti ini, aku akan mencoba menciptakan 2 Tai Sang Feng Hua lagi. Xiao Nunu segera mengeluarkan sejumlah besar batu abadi, lalu menyusun formasi di sekelilingnya untuk membantu menyempurnakan senjata itu. Bas! Setelah beberapa saat, formasi itu diaktifkan, dan ribuan benang kekuatan spiritual mengalir ke tungku pemurnian seperti ratusan sungai yang mengalir ke laut. Xiao Nunu duduk di depan tungku dan mengeluarkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata. Xiao Nunu sudah sangat mengenal proses pembuatan Tai Sang Feng Hua. Bagaimanapun, ia telah berkali-kali gagal ketika berada di pegunungan Lingguang. Akhirnya, di bawah bimbingan Tang Yin Qi Huang, ia berhasil membuatnya. Bahan-bahan dimasukkan ke dalam tungku satu persatu, dan secara bertahap dicairkan di bawah peleburan api laut es. Meski prosesnya sudah familiar, Xiao Nunu tetap menganggapnya sangat serius. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Bagaimanapun, peralatan pemurnian adalah pekerjaan yang sangat rumit.
Bahkan jika ada masalah dengan detail, itu akan menyebabkan kegagalan peralatan pemurnian. Ketika Xiao Nunu melelehkan semua bahan menjadi satu, dia mengeluarkan air peri pemurni yang baru saja diperolehnya. Botol air peri pemurni ini merupakan bahan pembantu. Satu tetes saja dapat menghilangkan semua kotoran pada material dalam sekejap, sehingga tetap mempertahankan bagian terpentingnya. Xiao Nunu dengan hati-hati membuka botol itu, dan kemudian dengan pikirannya, setetes air bening terbang keluar dari botol. Air peri pemurni itu bening dan transparan, tidak berwarna, tetapi sedikit harumnya. Wewangian ini sangat unik, dan Xiao Nunu tidak tahu bau apa yang mirip dengannya, tetapi secara umum, baunya cukup harum. Lalu Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan angin sepoi-sepoi membawa setetes air peri pemurni ke dalam tungku. Saat air peri pemurni bersentuhan dengan bahan-bahan tersebut, ia tiba-tiba melepaskan cahaya yang indah. Bas! Material yang meleleh tiba-tiba menyusut sepertiga, dan semua kotoran dimurnikan dalam sekejap. Xiao Nunu tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, begitu cepat. Jika menggunakan proses normal, diperlukan palu dan peleburan berulang kali untuk menghilangkan kotoran dalam material secara menyeluruh. Tetapi dengan air peri pemurni ini, langkah ini pada dasarnya dapat dihilangkan. Sekalipun terjadi kegagalan beruntun di kemudian hari, hal itu masih dapat menghemat banyak waktu. Kepercayaan diri Xiao Nunu segera meningkat, dan dia kembali tenang untuk melaksanakan sisa persiapan. Beberapa hari berlalu, Jiu Yue Yuan, yang duduk di seberang aula, perlahan membuka matanya. Setelah beberapa hari berlatih Qigong untuk menyembuhkan luka-lukaannya, kondisi Jiu Yue Yuan sebagian besar telah pulih, dan wajahnya tampak jauh lebih cerah daripada sebelumnya. Hah! Jiu Yue Yuan menghela napas panjang. Ia menghela nafas dalam hati, bendera jiwa itu sungguh kuat. Jika aku tidak memiliki busur Dewa Bulan Petir di tanganku, akan sulit bagiku untuk meninggalkan Pulau Kubah Gelap. Kemudian, Jiu Yue Yuan mengangkat matanya yang indah dan melihat ke arah api yang membumbung di tengah aula. Api biru emas, seperti naga api, melilit tungku pemurnian. Xiao Nunu duduk di depan tungku pemurnian, punggungnya kokoh, seperti batu keras. Tepat di depannya, di dalam tungku pemurnian, dua pedang yang hampir identik tergantung. Pedang panjang itu ditempa dalam api, seolah tidak takut dengan ujian api sungguhan. Dari gagang hingga bilahnya, sungguh cantik. Satu pedang bersinar dengan cahaya biru kehijauan dan putih keperakan. Pedang lainnya dikelilingi oleh bayangan berwarna tinta. Lalu, cahaya yang dipancarkan kedua pedang itu berubah dan bergantian satu sama lain. Melihat pemandangan di depannya, Jiu Yue Yuan menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Nunu juga bisa memurnikan senjata. Dilihat dari penampilan dua pedang di tungku, tingkat penyempurnaan senjata lawan tidak rendah. Jiu Yue Yuan mengambil busur ilahi Ting Yue di sampingnya dan berdiri. Meskipun dia baru pulih dari luka-lukanya beberapa hari terakhir ini, busur dan anak panah ilahi bulan guntur selalu berada dalam jangkauan Jiu Yue Yuan. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak ada kepercayaan nyata yang terjalin antara dia dan Xiao Nunu. Apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Kakak senior Yuan. Suara Xiao Nunu terdengar dari panggung batu di depan, aku masih butuh waktu, bisakah kamu menungguku sebentar, kakak senior Yuan? Jiu Yue Yuan menjawab dengan tenang, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu, aku akan jalan-jalan. Baiklah. Xiao Nunu menjawab dengan singkat. Jiu Yue Yuan tidak banyak bicara. Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Di luar aula utama, angin musim gugur bertiup, meniup dedaunan kering. Kediaman Bincan yang besar sangat sepi. Dan di luar kediaman Bincan, langit dan bumi masih diselimuti kabut. Jiu Yue Yuan berjalan sendirian di dalam villa, kakinya menginjak dedaunan yang berguguran, menimbulkan suara gemerisik. Dia berkelana tanpa tujuan, hanya pergi kemanapun dia pergi. Setelah beberapa saat, Jiu Yue Yuan tiba di sebuah pohon yang menjulang tinggi. Ada ayunan yang tergantung di bawah pohon besar. Tali di sisi kiri ayunan telah putus, dan bahkan papan kayunya kering dan penuh lubang cacing. Mata Jiu Yue Yuan tertuju pada batang pohon besar itu. Ada beberapa baris kata yang terukir di kulit pohon itu. Baris pertama teks berbunyi, Bing Senzi dan Li Chaner, selamanya. Walaupun kata-katanya kabur,
Tidak sulit untuk melihat bahwa kata-kata itu seharusnya ditulis oleh seorang wanita, dan cukup halus. Melihat kata-kata ini, Jiu Yueyuan tidak banyak berubah emosinya, dan bahkan merasa ingin tertawa. Lagi pula, dia sudah tahu akhir ceritanya. Apa yang disebut kesetiaan sampai mati hanyalah lelucon. Baris kedua berbunyi, sekalipun separuh pohon mati, ia masih bisa bertahan hidup. Namun, bagaimana ia bisa bertahan hidup jika separuh jantungnya mati? Kalimat ini seharusnya ditulis oleh Bing Senzi. Tulisan tangannya kuat dan penuh kesedihan. Karena pengkhianatan Li Chaner, Bing Senzi patah hati, jadi dia meninggalkan kata-kata sedih ini. Melihat ini, Jiu Yueyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Menurutnya, pertemuan antara Bing Senzi dan Li Chaner salah. Akhir ceritanya pasti menyedihkan. Kemudian, Jiu Yueyuan melihat baris teks terakhir. Baris teks ini ditinggalkan oleh Li Chaner. Dia pasti kembali ke sini setelah klan Iblis Es dikalahkan. Berikut tanggapannya kepada Bing Senzi, aku akan mati bersamamu. 3 kalimat sederhana ini menceritakan kisah pengalaman Bing Senzi dan Li Chaner. Entah mengapa, Jiu Yueyuan merasakan emosi yang campur aduk, bahkan sarkasme yang ada di awal pun lenyap. Bing Senzi dan Li Chaner, setidaknya mereka benar-benar saling mencintai. Gumam Jiu Yueyuan. Ada riak di hatinya, dan matanya memperlihatkan sedikit kesepian. Jika kita mengesampingkan pendirian kita dan tidak peduli dengan kubu masing-masing, saya yakin akhir dari Bing Senzi dan Li Chaner akan sangat berbeda dari yang sekarang. Tiba-tiba, embusan angin dingin bertiup. Sekelompok besar awan jahat tiba-tiba berkumpul di langit di atas Bing Chanju. Yang terjadi selanjutnya adalah gemuruh angin, guntur, dan kilat. Duar. Suara gemuruh yang memekakkan telinga membuyarkan lamunan Jiu Yueyuan. Alisnya berkerut, dan wajah cantiknya langsung dipenuhi dengan kesungguhan. Akhirnya ketemu. Persepsi Jiu Yueyuan sangat kuat. Saat dia merasakan aura di langit, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Angin dan awan berubah warna, dan roh jahat melonjak. Satu demi satu, raungan iblis yang ganas bergema di langit dan bumi, dan satu demi satu, bayangan iblis yang mengancam dengan cepat menyerbu kediaman Bing Chan. Bisakah kau kabur? Sosok yang hikmat dan mendominasi terdengar, dan dalam kehampaan, gas hitam melonjak, dan bayangan iblis yang tak tertandingi tiba-tiba muncul. Sosok iblis itu mengenakan baju zirah gelap, memegang panji jiwa di tangannya, tatapan matanya dingin, menatap ke segala arah, dan sosok itu tak lain adalah penguasa tulang giok. Raungan. Wow. Kemudian, monster lain datang ke Jiu Yueyuan. Beberapa dari mereka berdiri di atap, beberapa berdiri di peron, dan beberapa melintas di belakang Jiu Yueyuan dan mengelilinginya. Penguasa tulang giok memegang panji penghormatan jiwa di satu tangan dan kepala serigala di tangan lainnya. Kepala serigala ini persis kepala iblis Winfury. Kau cukup cakap. Bahkan setelah terluka pareh, kau masih mampu membunuh iblis bayangan Winfury. Aku benar-benar meremehkanmu. Setelah mengatakan itu, Tuan Yugo langsung melemparkan kepala iblis bayangan Winfury ke arah Jiu Yueyuan. Kali ini, aku akan datang sendiri ke sini untuk melihat bagaimana kau bisa kabur. Seketika, Tuan Yugo mengibaskan bendera Zunhun di tangannya. Wuss! Tiba-tiba, beberapa gas hitam terbang keluar dari Zunhun Banner. Gas-gas hitam ini mengebor ke kepala Winfury Shadow Demon seperti sekelompok ular. Adegan mengerikan terjadi. Kepala Winfury Shadow Demon tampak hidup. Ia memamerkan giginya, mengeluarkan lolongan aneh, dan melaju ke arah Jiu Yueyuan. Wanita kutu kupret, kau telah membunuhku. Aku akan mencabik-cabikmu. Iblis bayangan Winfury membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taring-taringnya yang tajam, dan menggigit leher Jiu Yueyuan. Jiu Yueyuan bereaksi sangat cepat. Dia bergerak dan menghindar ke belakang. Pada saat yang sama, Jiu Yueyuan melemparkan jimat ajaib. Jimat abadi itu terbang menuju kepala Winfury Shadow Demon, melepaskan fluktuasi energi yang kuat saat bergerak. Guntur abadi meledak. Duar. Jimat abadi itu langsung meledak, dan guntur itu tiba-tiba terpantul. Kekuatan besar dilepaskan, dan bersama dengan debu yang berterbangan, kepala iblis bayangan kemarahan angin langsung terpental puluhan meter jauhnya. Tak lama kemudian, kepala Winfury Shadow Demon terbang lagi. Ada banyak bekas luka bakar di wajahnya, tetapi terlihat lebih mengerikan.
Jiu Yue Yuan mengerutkan kening lebih erat. Kepala Winfuri Shadow Demon sudah menjadi benda mati dan tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan yang menghantamnya, itu tidak akan bisa menghentikannya. Sebelum Jiu Yue Yuan sempat memikirkannya, kepala Winfuri Shadow Demon terbang dan menyemburkan bila angin dari mulutnya. Wanita kutu kupret, aku ingin kau dikubur bersamaku. Swiss. Bila angin berwarna merah darah itu terbang seperti bulan sabit, dan Jiu Yue Yuan memilih untuk menghindar lagi. Bang! Bila angin itu menebas tanah, meninggalkan retakan sepanjang 100 meter. Iblis bayangan Winfuri menyerang terus-menerus, menyemburkan bila-bila angin satu demi satu dari mulutnya. Jiu Yue Yuan sangat lincah dan dia menghindari setiap bila angin. Pada saat yang sama, monster lain mulai beraksi dan menyerang September Kite. Meskipun Jiu Yue Yuan sedikit cemas, dia tidak kehilangan ketenangannya. Menghadapi serangan sekelompok monster, dia segera memanggil busur Dewa Bulan Petir. Ia menarik busurnya, menarik talinya, lalu sebuah anak panah yang amat indah melesat ke arah setan besar tepat di hadapannya. Aku punya anak panah yang bisa menghancurkan alam semesta. Swiss. Anak panah itu seperti bintang, membelah angkasa. Hiss. Dengan suara siulan nyaring, anak panah itu langsung menembus badan iblis besar itu. Kekuatan panah yang dahsyat itu bagaikan badai spiral, menghancurkan badan iblis lawan di tempat. Melihat ini, Jade Bone Lord di kehampaan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya, sepertinya luka-lukamu telah pulih banyak. Jade, Bone Lord berkata dengan nada sinis, lalu mengangkat lengan kirinya, dan pusaran cahaya hitam berkumpul di telapak tangannya. Cahaya itu berputar cepat dan berubah menjadi sabit dingin dalam sekejap mata. Potiong, Tuan Yugu membuat gerakan langsung, dan sabit di telapak tangannya terbang ke bawah. Jiu Yue Yuan sudah siap. Dia berguling dan menghindar ke belakang, dan sabit hitam itu melewatinya dan membelah loteng di bawahnya menjadi dua bagian. Raungan, Jie, monster lainnya segera mengikuti. Jiu Yue Yuan hanya bisa bertahan secara pasif. Dia terus bergerak menjauh, menunggu kesempatan untuk menerobos pengepungan. Di aula penyulingan senjata di area tengah villa, Xiao Nunu duduk di depan tungku pemurnian, api laut dingin di tungku memantulkan wajah tampannya. Kebisingan di luar sudah sampai ke telinga Xiao Nunu. Xiao Nunu mengerti bahwa hal yang paling dikhawatirkannya akhirnya terjadi. Tuan Yugu akhirnya menemukan tempat ini. Akan tetapi, Xiao Nunu tidak menghentikan pemurnian senjatanya, dia juga tidak segera bangkit dan keluar. Dia tahu betapa kuatnya penguasa Tulang Giok, terutama penguasa Tulang Giok yang memegang spanduk Zunhun, yang kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Xiao Nunu menatap kedua pedang di tungku dengan serius. Hanya ada satu langkah terakhir untuk berhasil membuat kedua pedang Tai Sang Feng Hua ini. Itulah ukiran rune. Bas. Xiao Nunu menangkupkan kedua telapak tangannya dan melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual. Energi spiritual menyebar dan terkondensasi menjadi rune yang indah. Rune-rune itu mulai tersusun sendiri, dan kemudian di bawah kendali Xiao Nunu, rune-rune itu dengan lancar menembus ke badan pedang. Dentang. Pedang panjang itu mengeluarkan suara dengungan pelan. Ketegangan itu tidak diragukan lagi, tetapi semakin tegang pada saat-saat seperti itu, semakin Anda tidak bisa membiarkan hati Anda panik. Pertarungan di luar makin lama makin sengit. Tabrakan kekuatan tersebut menyebabkan bumi berguncang hebat dan bangunan riyuntuh satu demi satu. Xiao Nunu harus menempa kedua pedang Feng Hua tertinggi ini sebelum istana ini riyuntuh. Bas. Akhirnya, Tai Sang Feng Hua pertama menyelesaikan ukiran rune. Cahaya biru-biru dan putih perak yang cemerlang menyeruak dari pedang itu. Itu seperti sebuah karya seni, tidak ada cacatnya. Xiao Nunu tidak punya waktu untuk menonton. Dia segera menyusunnya menjadi rune baru dan mengukirnya di Tai Sang Feng Hua kedua. Setiap detik sangat berarti, situasinya sangat menegangkan. Bang! Tiba-tiba sebilah-bilah angin melesat dari kejauhan, memotiong dinding, dan mendarat tidak jauh dari Xiao Nunu. Kekuatan cipratan itu mengenai Xiao Nunu, menyebabkan luka-luka dengan kedalaman yang berbeda-beda di punggung tangan, leher, dan bagian badan lainnya. Xiao Nunu mengabaikannya dan melanjutkan apa yang sedang dilakukannya. Segera setelah itu, beberapa pasukan sisa lainnya menyerang, dan aula yang awalnya terawat baik tiba-tiba menjadi penuh dengan lubang dan hampir riyuntuh.
Retakan pada tembok itu semakin banyak, seolah-olah akan reruntuh sedetik kemudian. Xiao Nunu terus meningkatkan kecepatan mengukir rune. Saat rune terakhir terukir, Xiao Nunu tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Namun sebelum dia sempat bernapas lega, Xiao Nunu segera mengeluarkan kitab pedang Taisang. Kitab suci pedang itu kemudian dibuka, dan Xiao Nunu buru-buru berkata, "Roh pedang, cepat aktifkan kedua pedang Feng Hua tertinggi ini." Berdengung. Saat kata-kata itu terucap, kitab suci pedang Taisang di depan Xiao Nunu benar-benar memancarkan roda pedang yang indah. Roda pedang itu terbentang bagaikan cincin bintang, dan untaian cahaya dan bayangan berwarna tinta menyatu, lalu mengembun menjadi sosok hitam ilusi. Bas! Kitab suci pedang tertinggi terbuka, dan cahaya serta bayangan berwarna tinta menyatu, mengembun menjadi sosok ilusi. Sosok itu mengenakan topeng di wajahnya, dan lebih dari selusin bayangan pedang melayang di belakangnya. Bayangan pedang menyebar ke kedua sisi seperti kipas lipat yang terbuka. Meskipun Taisang Feng Hua berhasil disempurnakan, masih ada satu langkah paling penting, yaitu mengaktifkannya. Jika tidak diaktifkan oleh roh pedang, itu tidak dapat disebut kemuliaan tertinggi yang sejati. Roh pedang itu berbalik ke tungku pemurnian di belakangnya. Dalam api biru emas, dua pedang identik bersinar dengan warna-warna cerah. Sampai batas tertentu, mereka sudah menjadi senjata abadi tingkat 4, dan mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi Taisang Feng Hua. Kemudian roh pedang mengangkat kedua telapak tangannya dan dengan cepat menyelesaikan segelnya. Bas! Kemudian, roh pedang itu mengulurkan kedua tangannya, membentuknya menjadi jari-jari pedang, dan dua sinar cahaya putih melesat keluar dari ujung-ujung jari itu. Swiss! Dua sinar cahaya putih itu langsung menyerbu ke dalam tungku dan mengenai Taisang Feng Hua. Dentang! Swiss! Dalam sekejap, kedua pedang panjang itu mengeluarkan suara pedang yang keras, dan roda-roda pedang yang indah itu berpotiongan seperti cahaya bintang. Jimat-jimat misterius tiba-tiba muncul di badan pedang. "Baiklah," kata roh pedang. Xiao Nunu berdiri, dan dengan satu pikiran, dua Taisang Feng Hua lainnya dipanggil keluar. Pada saat yang sama, dua pedang di tungku juga terbang keluar. 4 pedang panjang yang hampir identik berputar-putar di sekitar badan Xiao Nunu. Untuk sesaat, suara pedang bergema di istana besar itu. Sekarang, Binchan tinggal di dalam dan pertarungannya sengit. Sekelompok monster yang dipimpin oleh Lord Yugu melancarkan pengepungan besar-besaran terhadap Jiu Yue Yuan. Bahkan dalam situasi 1 lawan 1, Jiu Yue Yuan tidak memiliki peluang menang melawan Tuan Yugu, apalagi jika sekarang kalah jumlah. "Menyerahlah dan aku akan mengampuni nyawemu." Energi hitam berputar di telapak tangan Tuan Yugu, dan sabit hitam tajam terbentuk. Jiu Yue Yuan menghindari serangan iblis besar lainnya dan menjawab dengan dingin, "Apakah kamu begitu baik?" Lord Yugu tampak acuh tak acuh dan berkata, "Saya mendengar bahwa kamu tidak hanya pemimpin masa depan Sekte Suanyin, tetapi juga memiliki kontrak pernikahan dengan putra Kaisar Abadi 1000 wajah dari Provinsi Beixiao. Hidupmu adalah alat tawar-menawar saya untuk bernegosiasi dengan mereka." "Bernegosiasi? Kamu terlalu banyak berpikir. Jika kamu menangkapku, klan setan hijau hanya akan memiliki satu akhir, dan itu adalah pemusnahan. Ancamanmu tidak berguna bagiku." Setelah itu, Lord Yugu mengangkat tangannya dan mengayunkan sabit hitam itu sambil bersiul. Jiu Yue Yuan segera membuka busur panah ilahi Ting Yue, dan sebuah anak panah tajam melesat keluar bagaikan bintang terbang. Duar! Kedua keterampilan yang sangat mematikan itu bertabrakan satu sama lain, dan aliran udara tiba-tiba meledak, mengguncang bumi. Jiu Yue Yuan juga terguncang dan mundur. Luka-lukanya terkena dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Raungan, wow, beberapa iblis besar segera menerkam. Jiu Yue Yuan tidak punya waktu untuk menarik busur Dewa Ting Yue. Dia memanggil jimat peri dan memegangnya di antara jari-jarinya. Perisai abadia, perisai cahaya emas. Bas! Jimat abadi itu bersinar terang, seperti matahari yang bersinar. Dalam sekejap, dinding cahaya melingkar yang besar menyebar. Permukaan dinding cahaya itu seperti sarang lebah, dengan garis-garis emas yang rapi. Duar, duar, duar. Serangan para iblis itu berhasil diblok oleh perisai dinding cahaya. Namun detik berikutnya, kepala Winfuri Shadow Demon melayang tinggi dan mengeluarkan suara tawa yang mengerikan. "Hehe,
berapa lama kau bisa bertahan hanya dengan jimat ajaib? Setelah mengatakan itu, seberkas cahaya hijau menyembur keluar dari kepala Wind Fury Shadow Demon. Sinar cahaya hijau itu bagaikan pedang tajam, menghantam dinding cahaya keemasan dengan keras. Dengan suara ledakan yang keras, dinding cahaya keemasan itu langsung hancur. Wajah cantik Jiu Yue Yuan berubah dan dia segera mundur untuk menghindari serangan itu. Sambil menghindari serangan musuh, dia melihat ke arah pusat Bincangju. Mengapa dia belum keluar juga? Jiu Yue Yuan berpikir dalam hati. Pada saat ini, Jiu Yue Yuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah Xiao Nunu telah meninggalkannya sendirian dan kabur. Tetapi sekali lagi, situasinya hampir tidak dapat dipecahkan, jadi tidak mengherankan jika pihak lain kabur. Sekalipun mereka berasal dari sekte yang sama, mereka mungkin akan meninggalkan lawan mereka dan kabur sendirian, belum lagi dia dan Xiao Nunu tidak saling kenal. Lupakan saja, ayo kita pergi saja. Jiu Yue Yuan tidak memikirkan hal itu lagi. Lagi pula, menurutnya hal itu biasa saja. Domain panah langit, buka. Wow! Bersamaan dengan pelepasan momentum yang luar biasa, formasi panah yang indah tiba-tiba terbuka di bawah badan Jiu Yue Yuan. Jiu Yue Yuan jelas bermaksud mencobanya dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari kesulitan itu. Aura yang kuat mendorong iblis-iblis lain di sekitarnya. Dia membuka Thunder Moon Divine Bow di tangannya, dan spiral siklon berkumpul di ujung jarinya. Swoosh! Ruang itu terkoyak, angin menderu, dan anak panah raksasa sepanjang beberapa puluh meter melesat ke arah Jade Bone Lord dengan seluruh kekuatannya. Setan besar di sepanjang jalan tidak dapat menghindarinya, dan berubah menjadi pecahan-pecahan di seluruh langit seperti bola air yang ditembakkan dan meledak. Lord Yugu berkata dengan nada sarkastis, gerakan yang sama tidak akan berpengaruh padaku. Lord Yugu mengangkat spanduk penghormatan jiwa, dan energi iblis hitam melonjak seperti air pasang. Kemudian dia melambaikannya ke depan, dan tiba-tiba seekor naga iblis besar menyerbu ke bawah. Raung! Sang naga mengayunkan badannya dan menyerang langsung ke arah anak panah raksasa itu. Duar! Hembusan angin kencang itu meletus dan tak dapat dihentikan, menyebabkan langit reruntuh dan bumi retak. Naga hitam itu menghancurkan anak panah raksasa itu menjadi berkeping-keping dan menerkam di depan Jiu Yue Yuan. Jiu Yue Yuan terkejut. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan bendera jiwa ini tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Dengan tergesa-gesa, Jiu Yue Yuan memegang busur ilahi bulan guntur di depannya. Bang! Kekuatan besar itu melesat dan menyapu ke segala arah, dan Jiu Yue Yuan langsung terbanting ke tanah oleh naga hitam itu. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan ledakan yang dahsyat dan miliaran keping puing berterbangan tinggi ke angkasa. Luka Jiu Yue Yuan makin parah. Dia berdiri di lubang batu di tanah, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya lagi. Bang! 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 Sebelum Jiu Yue Yuan sempat menenangkan diri, monster-monster di sekitarnya menyerbu dengan cepat. Kepala Wind Fury Shadow Demon terus menyeringai ganas, dan menerkam maju seperti iblis, perjuanganmu yang sekarat berakhir di sini. Tak berdaya. Menghadapi penguasa tulang giok yang telah mencapai kesempurnaan alam Raja Abadi, Jiu Yue Yuan sudah merasakan ketidakberdayaan. Darah di badannya mengalir deras, bahkan telapak tangannya yang memegang busur ilahi bulan guntur meneteskan darah. Namun, pada saat ini, suara pedang membuat ruang bergetar. Pada saat kritis, pedang panjang berwarna tinta memotiong pertempuran dan secara akurat mengenai kepala Wind Fury Shadow Demon. Hiss! Kepala mengerikan itu langsung terbelah menjadi dua bagian oleh energi pedang. Jiu Yue Yuan tercengang. Kemudian, tiga pedang abadi yang identik terbang ke medan perang. Swiss! 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 4 pedang terbang saling bersilangan dan menusiuk para iblis. Satu pedang menyusul pedang lainnya, satu pedang mengejar pedang lainnya, cahaya pedang terjalin di sekitar Jiu Yue Yuan, dan darah iblis berceceran. Semua iblis terkena serangan di bagian vital dan jatuh ke tanah sambil meraung-raung melengking. Apa ini? Jiu Yue Yuan terkejut. Xiao Nunu belum pergi. Penguasa tulang giok di kehampaan terkejut dan marah. Dia berteriak dengan tegas, siapa yang begitu berani? Yang menanggapi penguasa tulang giok adalah 4 pedang Tai Sang Feng Hua yang identik. Swiss! 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 4 sinar cahaya melesat ke langit, meninggalkan ekor api yang panjang saat mereka menyerbu ke arah Jade Bone Lord pada saat yang sama.
Bersambung. Serial novel ke-240